Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi diskusi apa ini? Yai. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih puasa? Masih puasa. Boleh duduk? Iya. Ya, oke. Misi ya. Duduk. Iya. Duduk. Terima kasih, Yai. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Yai. Diskusi apa tadi kok? Jadi begini, Yai. Ya. Apa sih kira-kira, sebelumnya saya mau bertanya ya. Ya. Apa sih kira-kira sunnahnya berbuka puasa itu ya? Alhamdulillah. Masih puasa ya? Iya, alhamdulillah. Ya, anak muda harus berpuasa dan taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita ketahui bersama bahwa berpuasa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita bertakwa. Setelah kita bertakwa, maka langkah selanjutnya adalah untuk kehidupan berikutnya agar kita bahagia. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seperti kita ketahui bahwa yang paling bahagia ketika kita berpuasa itu saat apa? Saat berbuka kan? Kenapa saat berbuka itu kita bahagia? Hati kita merasa senang. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, kita tahu bahwa berbuka itu adalah bentuk kebahagiaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Ada dua alasannya. Disitulah pertemuan antara ketaatan seorang hamba yang sudah menjalankan ibadah puasa selama 1 hari. Kita menahan rasa lapar, kita menahan rasa haus, kita menahan dahaga, kita tidak menggunjing. Dan ketika kita tiba waktunya untuk berbuka adzan maghrib, maka disitulah ekspresi rasa syukur itu bertemu, yakni antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang akan diraih oleh orang yang berpuasa. Apa saja sunnahnya? Di antara beberapa sunnah yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyegerakan untuk membatalkan puasa kita. Tidak boleh menunda-nunda. Ketika sudah adzan maghrib tiba, maka ketika saat itulah kita harus niat membatalkan puasa kita. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mencontohkan beliau minum air putih dan makan kurma secukupnya, tidak terlalu kenyang terlebih dahulu karena kita harus menunaikan ibadah salat maghrib. Kalau bisa kita berbuka, setelah itu sholat maghrib. Jangan kenyang dulu, setelah itu nanti sholatnya lupa, maghribnya jadi bermalas-malasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saat berbuka puasa itu adalah waktu yang istijabah. Allah menjanjikan dan Allah Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa sebelum masuk pada berbuka ataupun setelah berbuka. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita diminta untuk banyak memohon, berdoa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai serangkaian ibadah puasa kita dalam 1 hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara sunnah dan juga bisa mendatangkan keberkahan itu adalah sebisa mungkin ketika kita berbuka puasa untuk tidak sendirian, gitu ya. Ini perlu diingat ya anak-anak ya. Sebisa mungkin tidak sendirian. Kita makan bersama-sama dengan keluarga kita, dengan sahabat kita, dengan teman dekat kita. Untuk apa? Membagi kebahagiaan bersama. Karena apa? Karena disitulah muncul keberkahan. Ada keberkahan yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita makan bersama dengan keluarga, bersama dengan handai tolan, bersama dengan teman, bersama dengan sahabat. Kalau bisa juga Rasul menganjurkan kepada kita semua untuk memberi makan mereka yang berpuasa. Karena ketika kita memberi makan kepada mereka yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala dari mereka yang berpuasa. Ini siap untuk dicontohkan ya. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang ada dalam berbuka puasa itu bisa kita lakukan dengan sebaik mungkin. Dan tentu berbuka puasa bukanlah momentum kita untuk berfoya-foya, bukanlah momentum kita untuk mengisi perut sesuka kita,
tetapi di situ ada adab yang harus kita perhatikan, di situ ada sunnah yang harus kita perhatikan, di situ terletak keberkahan yang harus kita perhatikan. Mari itu kita raih semuanya dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyegerakan untuk berbuka, membatalkan puasa kita tunaikan ibadah sholat maghrib. Setelah itu mungkin kalau kita ingin makan seadanya sehingga tidak terlalu kenyang karena masih ada ibadah-ibadah sunnah yang mungkin akan kita lakukan, yakni sholat isya dan juga sholat tarawih. Ada pertanyaan lagi? Gini ya, tadi kan dibahas tentang makanan. Itu makanan apa yang dianjurkan dalam berbuka puasa? Ya, baik. Terima kasih. Rasul menyontohkan untuk makan 3 kurma. Ada karena kurma itu mengandung gizi yang luar biasa untuk tubuh kita. Tubuh kita ini ketika berpuasa itu mengalami proses yang luar biasa sehingga menyehatkan kepada tubuh kita. Tentu ketika kita tiba waktunya untuk berbuka puasa, makanan-makanan yang ya tentu kalau masih anak muda bebas ya untuk makan, tapi kalau sudah usia-usia seperti saya ini gorengan yang manis-manis, pedas itu sesuatu yang harus kita hindarkan. Intinya adalah kita berbuka puasa itu tidak sekedar kita membatalkan, tetapi saat itu kita harus ingat bahwa ini adalah ruang ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada empati sosial yang harus kita rasakan. Betapa banyak di antara kita, warga di sekitar kita yang merasakan kelaparan setiap hari. Kita hanya diuji oleh Allah untuk lapar selama 12 jam, mungkin 8 jam, mungkin 10 jam, mungkin 6 jam. Nah, itulah rasa syukur, ruang ekspresi rasa syukur, rasa kesabaran yang harus kita tunjukkan ketika tiba waktunya kita untuk berbuka puasa. Mungkin itu ya atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Mari kita jadikan Ramadan ini momentum kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan cita-cita kita berpuasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah untuk meraih ketakwaan itu bisa kita raih, dan Allah senantiasa membimbing kita semua. Gak terasa ya diskusi kita ini sudah tiba waktu maghrib, saatnya kita untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbuka. Demikian ya, terima kasih. Mari sukses selalu, mudah-mudahan puasa kita diterima. Assalamualaikum. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.